Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadila. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Sesuatu metode penyelidikan dalam ilmu psikologi merupakan hal yang sangat penting setelah penentuan objek psikologi yang akan dipelajari. Dari segi metode penyelidikan ilmu psikologi akan terlihat ilmiah atau tidaknya suatu penyelidikan tersebut. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penyelidikan dalam ilmu psikologi yang digunakan di berbagai bidang. Definisi metode. Metode merupakan suatu jalan atau cara untuk mendapatkan hasil atau tujuan ilmu pengetahuan. Suatu metode penyelidikan dalam ilmu pengetahuan adalah suatu keharusan. Metode-metode dalam psikologi. Banyak sekali metode dalam ilmu psikologi. Hal ini dimaksud agar kelemahan satu metode dapat ditutup dengan metode yang lainnya. Metode-metode tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni metode yang bersifat filosofis dan metode yang bersifat empiris. Terdapat tiga metode yang bersifat filosofis. Yang pertama ialah metode intuitif, metode yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan hasil penyelidikan. Kedua ialah metode kontemplatif, metode yang dilakukan dengan jalan memperenungkan objek yang akan dilakukan dengan mempergunakan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga ialah metode filosofis agama, yakni metode yang mempergunakan materi agama sebagai alat utama untuk meliputi pribadi manusia. Metode longitudinal merupakan metode penyelidikan dalam ilmu psikologi yang menggunakan waktu relatif lama untuk mencapai sesuatu hasil penyelidikan. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal detail sebab dilakukannya dalam waktu lama. Namun terkadang metode ini memiliki kritikan sebab lamanya penyelidikan tersebut. Metode cross-sectional merupakan metode penyelidikan dalam ilmu psikologi yang tidak terlalu menggunakan waktu yang terlalu lama dalam hal penyelidikan. Metode ini seringkali mendapat kritikan karena terlalu cepatnya mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan kuesioner tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Terdapat 4 metode yang bersifat empiris. Yang pertama ialah metode observasi, termasuk metode introspeksi, dan yang kedua metode introspeksi eksperimental, dan yang ketiga metode ekstrospeksi. Metode introspeksi merupakan metode penyelidikan dengan melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam dirinya sendiri. Metode ini memiliki kelemahan dalam hal subjek sebab individu seringkali salah dalam menilai dirinya sendiri, apalagi mengenai hal-hal yang tidak baik. Metode introspeksi eksperimental adalah metode introspeksi yang dilakukan dengan sengaja dengan mengadakan eksperimen secara sengaja. Metode ekstrospeksi. Metode ini memiliki tujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam metode penyelidikan ilmu psikologi introspeksi. Yang kedua ialah metode pengumpulan data, termasuk metode interview, metode biografi, dan metode pengumpulan bahan. Selanjutnya, metode interview merupakan metode penyelidikan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara lisan. Metode biografi merupakan metode penyelidikan dengan penulisan tentang kehidupan individu yang merupakan riwayat hidup. Metode pengumpulan bahan merupakan metode yang dilakukan dengan jalan pengumpulan bahan, terutama pada pengumpulan gambar-gambar anak-anak pada usia tertentu. Biasanya metode ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui keadaan jiwa anak. Yang ketiga ialah metode eksperimen, yakni metode yang dilakukan dengan pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala kejiwaan. Lanjutkan dengan metode kuesioner, merupakan metode penyelidikan yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh individu sebagai subjek dari penyelidikan tersebut. Metode penyelidikan ini kadang-kadang bersifat subjek, dalam arti menurut pandangan si pembuat biografi tersebut. Dan yang terakhir ialah metode klinis, ialah metode kombinasi antara metode klinis medis dan metode pendidikan untuk melakukan observasi terhadap pasien. Nah sobat, itulah metode-metode penyelidikan dalam ilmu psikologi. Semoga dapat dipahami dan menjadi wawasan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.